yang harus menghasilkan 12M. Sedangkan produk 4 yang lama ini harus tetap bisa mencapai 12M. Nah, baru di bulan Desember mungkin Anda sudah mulai harus memikirkan produk yang mana nih yang harus Anda buat. Dan launchingnya kalau bisa 1 Januari, biar bisa dapat sepanjang tahun. Nah, produk itu sudah mulai Anda keluarkan misalnya. Nah, apalagi ya kan itu ya. Nah, itu dari sisi strategi pertumbuhannya ya. Nah, tentunya di luar dari itu yang namanya tadi target Anda adalah revenue, omset dan profit. Profit itu hanya bisa didapat kalau revenue dikurangi profit sama revenue dikurangi biaya yang lebih kecil, ada profit gitu. Nah, dari pertumbuhan yang Anda sudah buat rencananya itu pasti ada biayanya. Biaya HPP-nya harus Anda perhitungkan, biaya operasionalnya Anda perhitungkan, dan Anda harus siapkan juga. Kalau misalnya 50%, tahun depan bisa nggak kurang dari itu? Misalnya bisa nggak jadi 45% supaya profit margin saya lebih tinggi misalnya. Nah, untuk bisa 45%, sedangkan sekarang tahun 50%, apa yang harus saya lakukan? Oh, mungkin saya harus membeli bahan baku yang lebih banyak dan saya akan nego harganya lebih baik. Mungkin temponya saya harus buat lebih panjang misalnya ya. Lalu OPEX yang kita, operating expense kita, ya, biaya operasional kita, ya. Dengan orang, perlu nggak kita menambah orang? Ya. Kalau iya, seberapa banyak ya? Jangan sampai, nah ini tips untuk Anda. Dalam mengelola biaya, ya, nantinya usahakan biaya operasional Anda itu tumbuh tidak lebih besar tidak lebih besar separuhnya pertumbuhan revenue Anda. Oke? Nah, jadi misalnya gini, ya. Kalau pertumbuhan Anda tahun depan itu 100% di omsetnya, usahakan pertumbuhan biaya Anda tidak lebih dari 50%. Di luar HPP ya, kita cerita. Supaya apa? Supaya margin Anda makin besar. Sehingga mungkin saja profit Anda bukan lagi 10%, tapi 15% malah lebih bagus. Nah, kalau profit Anda lebih bagus, maka kemungkinan besar Anda bisa kembali tanamkan kembali, investasikan lagi, memutarnya menjadi bola salju yang lebih besar lagi. Oke? Nah, banyak banget sebetulnya ya yang jadi kami juga akan nanti akan menyiapkan juga ya e-course ya mengenai business plan yang lebih simple, yang lebih akurat, lebih detail ya, termasuk template-nya ya. Anda juga harus mulai belajar tentunya keuangan. Tapi kalau Anda yang teman-teman yang sudah ikut Smart Business Map ya di Business ID, Smart Business Map itu, workbook yang Anda buat itu sebetulnya sudah menjadi dasar yang termasuk yang paling kuat untuk Anda membuat rencana tahun depan maupun strategi Anda sampai 5 tahun yang akan datang. Namanya strategic plan ya. Nah, itu mungkin yang malam ini saya bisa sampaikan ya, karena memang waktunya sedikit sekali ya, cuma 1 jam. Jadi sayang banget sih sebetulnya, banyak sekali yang saya bisa ceritakan lagi. Mungkin juga saya bisa coba nanti bicarakan dengan Business ID ya. Apakah kita akan adakan misalnya bisnis forum yang khusus membahas mengenai bisnis plan, itu juga bisa salah satunya. Tetapi juga sebetulnya saya sendiri juga dengan Mas Yuzak rencananya saya ajak pengen juga membuat e-course yang lebih mudah, simple, kemudian template-nya disiapkan, terutama yang keuangannya ini ya. Yang bisa dipelajari oleh teman-teman lebih mudah gitu ya.